Aku Intan, ucap Intan gugup karena pandangan wanita itu seperti mengulitinya. Sedang apa kamu di sini? Aku cuma nganterin makanan itu. Intan menunjuk makanan yang ada di meja. Mama Ellen melirik. Dalam hati ia tersenyum, anaknya memang tidak pernah berubah. Kalau begitu aku permisi ya Om, Tante. Setelah mengucapkan itu Intan langsung keluar tanpa menunggu jawaban dari kedua orang itu. Dia memanggilmu Om dan memanggil Mama Tante, ada-ada saja anak kecil itu. Mama Ellen sedikit tertawa. Jadi dia yang mengirimi makanan setiap hari. Rafa kembali mengunyah. Nak, Sandi bilang kamu sakit. Mama Ellen mengelus lembut rambut Rafa. Aku hanya lelah saja Mah, seharian ini pekerjaan menumpuk. Maafkan Mama sayang, Mama dan Papa tidak bisa membantu, Papamu juga sibuk banget. Jangan khawatir Mah, Rafa bisa mengatasinya. Mungkin Mama tidak khawatir lagi kalau kamu sudah punya istri. Selalu saja ke arah itu jika mengobrol dengan mamahnya, apapun obrolannya akan berakhir dengan kata itu. Sabar ya Mah. Mama sudah tidak sabar nak. Rafa mau mandi dulu Mah. Rafa beranjak dari duduknya, menuju kamar mandi. Selalu saja begitu kamu Rafa. Setelah Rafa selesai mandi, ia menemui mamahnya lagi, dan sang mamah sedang mencuci bekas makan Rafa tadi. Mah, ini sudah malam, apa papa tidak mencari mamah nanti? Mamah kan sudah pamit sama papahmu. Rafa duduk kembali di ruang tamu, melihat-lihat ponselnya. Oh iya nak, anak gadis tadi siapa? Mama Ellen duduk berhadapan dengan Rafa. Kan tadi dia sudah bilang Mah, namanya Intan. Iya sih, cantik banget ya imut-imut, lucunya, Mama jadi ingin punya anak perempuan. Mama senyum-senyum membayangkan. Maah, apa kata orang jika aku mempunyai adik bayi? Rafa menatap mamahnya horor. Iwas, kau ini, kamu pikir Mama bakal hamil lagi? Mama Ellen memukul pelan pundak Rafa. Tadi kan Mama sendiri yang bilang begitu. Ya ampun Rafa, ingin punya anak perempuan bukan berarti Mama harus hamil, kan bisa dengan cara lain, masa Mama sudah setua ini hamil, ada-ada saja. Terus maksud Mama apa? Kan bisa dengan cara mengadopsi Rafa. Biar Mama ada temannya. Dan lagi sekarang Mama sudah tidak boleh bekerja sama papahmu, jadi Mama sering merasa bosan. Rafa hanya manggut-manggut saja. Oh iya, kembali ke topik utama, gadis itu tinggal di mana? Di sebelah rumah ini. Kalau kita adopsi sebagai adikmu bagaimana? Mama ini baru juga ketemu sekali, udah langsung ambil kesimpulan, lagi pula Intan masih punya orang tua Mah. Dia hanya tinggal dengan ibunya, nanti kalau dia Mama ambil ibunya dengan siapa? Rafa menjelaskan. Oh, jadi dia sudah tidak punya ayah. Kasihan sekali, Intan itu SMP kelas berapa? Dia baru lulus SMA Mah. Oh alah, Mama kira masih SMP. Anaknya memang manis Mah, malah kadang menggemaskan. Tanpa sadar Rafa memuji Intan. Fokusnya masih pada ponsel di tangannya. Kamu bilang apa Rafa? Mama Ellen merasa terkejut dengan ucapan Rafa barusan, yang untuk pertama kalinya berani memuji lawan jenis. Rafa pun tersadar dan langsung terlihat kikuk. Tidak Mah, Rafa tidak berkata apapun. Rafa mengelak. Tadi Mama dengar kamu memuji Intan. Ulang Mama. Itu tidak mungkin Mah. Ya, terserah, tapi Mama berharap kamu tidak menyukai Intan. Kenapa? Rafa menatap mamahnya penuh tanda tanya. Ya nanti kamu dibilang pedofil dong Rafa, hahaha, Mama tertawa. Rafa hanya menggeleng-geleng saja melihat tingkah mamahnya. Tapi dalam lubuk hati ia bahagia melihat mamahnya bisa tertawa lepas seperti itu. Oh iya Rafa, Mamah pulang ya. Rafa antar ya Mah. Tidak usah nak, Mamah bawa mobil kok. Mama Ellen pun keluar dari rumah anaknya dan masuk ke dalam mobil setelah melambaikan tangannya pada Rafa. Saat keluar dari parkiran milik Rafa, Mama Ellen sempat berhenti sejenak di depan rumah Intan. Lalu melajukan mobilnya kembali. Yeay, Hori, sorakan terdengar dari anak-anak kelas 12 yang mendapatkan hasil kelulusan mereka. Intan dan Rani saling berpelukan saking bahagianya.
Berloncat-loncatan seperti anak kecil. Boleh gabung. Tiba-tiba Irfan datang, berada tepat di depan Intan dan Rani. Ya elah Pan, gabung-gabung aja sih, pakai nanya segala. Nama gue Irfan, bukan Irfan. Terserah gue, mulut-mulut gue. Rani terlihat tak terima. Tapi yang lo sebut nama gue, jadi gue berhak meluruskan. Kalian berdua kenapa sih, gak jelas banget, kalau ketemu ribut mulu. Rani berucap. Oh iya Tan, setelah ini kita jalan yuk. Irfan berencana mengajak Intan jalan-jalan. Gak bisa, Intan mau jalan sama gue, merayakan kelulusan kita mau jalan-jalan. Rani menjawab dengan sinis. Kok lo yang jawab sih Mak? Mak, emang gue mak lo. Abis lo kayak emak-emak, rewel banget. Irfan tertawa melihat raut wajah Rani. Udah sih, berisik tahu ga? Intan melerai Rani dan Irfan. Irfan dan Rani hanya cengengesan saja. Ya udah kalian mau kemana gue ikut. Kita mau ke mall, mau shopping, mau nonton, mau makan pokoknya yang berbau-bau menyenangkan deh. Lagian ini kan aktivitas cewek, masa lo ikut? Ke diskotik juga menyenangkan. Celetuk Irfan. Anak kemarin sore, kita anak baik-baik ya, jangan ngajak yang enggak-enggak. Siapa yang ngajak enggak-enggak, kalian belum tahu aja, itu tuh tempat menyenangkan, makanya sekali-sekali main dong ke sana. Irfan berusaha meyakinkan. Dasar syaiton, kesal Rani. Dengar ya Van. Itu salah satu tempat terkutuk buat kita, kalau lo mau ke sana silahkan aja, tapi jangan ngajak kita. Intan berkata tegas, sudah beberapa kali Rafa mengajaknya ke tempat maksiat itu namun selalu ia tolak dengan cara halus, kali ini sepertinya dia harus tegas. Dan inget lo itu bukan circle kita. Ujar Rani. Dan berlalu pergi begitu saja dari hadapan Irfan. Kita lihat saja nanti. Irfan memandangi kedua temannya itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Dan keramahannya selama ini hanya topeng belaka. Irfan sebenarnya menyukai Intan, namun Intan hanya menganggapnya sebagai teman. Sudah 2 kali dirinya menyatakan cinta namun Intan selalu saja menolaknya dengan alasan ingin fokus dengan sekolahnya dulu. Dan Irfan termasuk anak orang yang berpengaruh. Terlahir dari golongan konglomerat, hingga membuat Irfan menjadi anak yang manja, semua keinginannya harus dipenuhi, tak peduli dengan orang lain. Seperti hari ini dia sudah menyewa 1 lantai diskotik untuk dirinya dan teman-temannya untuk merayakan hari kelulusannya. Apapun bisa gue lakuin buat ngedapetin lo, kita lihat aja nanti. Irfan tersenyum sombong. Semakin hari Intan dan Rafa semakin dekat. Karena Intan sudah tak lagi bersekolah jadi Intan rutin mengantarkan makanan untuk Rafa. Kepribadian Intan yang ceria sedikit-sedikit mampu mencairkan dinginnya Rafa, yang biasanya Rafa bersikap dingin dan kadang ketus terhadap Intan, kini udah mengalami perubahan, ya walaupun tidak banyak tapi mampu membuat Intan merasa nyaman. Sepertinya gadis yang hendak beranjak 19 tahun itu mempunyai sedikit perasaan pada lelaki dewasa itu. Intan sangat mendambakan kasih sayang dari seorang ayah. Dan mungkin itu yang Intan rasakan pada Rafa saat ini. Pagi ini Intan menunggu dibukakan pintu oleh Rafa, dia mengantarkannya sarapan. Assalamualaikum Om, kemana sih ini orang belum bangun kali ya? Sudah 2 kali Intan mengucapkan salam. Terdengar suara hentakan kaki seperti orang terburu-buru dari dalam rumah Rafa. Ceklek, Rafa membuka pintu. Oh kamu, maaf hari ini saya tidak sarapan di rumah, saya kesiangan dan ini sudah sangat terlambat. Rafa bergegas mengunci pintu dan berlalu pergi masuk ke dalam mobil. Tanpa memperhatikan Intan yang sedang menyodorkan kotak makannya. Dan mobil Rafa berlalu pergi. Intan masih terdiam di tempatnya. Kotak makannya masih ia pegang, bahkan Rafa tak mengatakan apapun. Aduh, kok sakit ya? Intan memegang dadanya. Intan pun berlalu pulang ke rumahnya. Loh, kok dibawa pulang lagi Tan makanannya? Ibu Ida bertanya pada anaknya saat bertemu di halaman depan. Om Rafa terburu-buru Bu, gampet buat sarapan. Jawab Intan lesu. Ya sudah taruh saja di meja.
Intan pun menaruh sarapan itu di meja, lalu masuk ke kamarnya merebahkan diri memandangi langit-langit kamarnya. Pagi-pagi moodnya sudah berantakan. Tring, notif di ponsel Intan berbunyi. Bisa antarkan sarapan saya ke kantor, nanti saya saharelok. Ke kantor. Aduh gimana nih? Intan terlihat bingung, setelah membaca pesan dari Rafa. Intan bingung harus memakai baju apa, bajunya hanya baju yang biasa-biasa saja. Setelah bingung memilih-milih baju akhirnya Intan memilih kaos putih dengan gambar Mickey Mouse di depannya dan dipadukan dengan rok Levi's di atas lutut, tas lempang kecil yang hanya cukup untuk ponsel dan dompetnya serta sepatu sneaker putih polos. Penampilannya malah terlihat seperti gadis remaja umur 15 tahunan. Hanya dengan makeup tipis sudah membuatnya terlihat cantik alami. Notif kedua masuk, Rafa mengirimkan saharelok kantornya. Setelah melihat itu Intan bergegas keluar dari kamarnya, ia memesan ojek online untuk menuju ke sana. Agar terhindar dari kemacetan. Sesampainya di depan kantor, Intan dihadang di depan lobi. Cari siapa dek? Ucap security. Cari Om Rafa pak. Om Rafa siapa? Om Rafa tetangga aku, katanya kerja di sini. Jawab Intan polos. Iya dek, di sini yang namanya Om Rafa banyak. Kalau boleh tahu nama panjangnya siapa? Intan terlihat kebingungan, mana dia tahu nama lengkap Om Rafa, karena yang ia tahu hanya nama itu. Aku gak tahu nama panjangnya pak. Maaf ya Dega boleh sembarangan masuk kantor ini, silahkan, ucap security ramah, sambil mempersilahkan Intan untuk pergi dari kantor itu. Aku cuma ingin kasih sarapan pak. Maaf ada apa ye? Sang resepsionis mendatangi Intan dengan ramah. Karena dari kejauhan ia melihat perdebatan itu. Ini bu, katanya adik ini ingin bertemu dengan yang namanya Rafa. Sang resepsionis itu mengernyit bingung, karena ada beberapa nama Rafa di sini, termasuk Pak Dirut di kantor ini. Maaf deh sebutkan saja nama panjangnya nanti dibantu. Sudah saya tanyakan bu, tapi adik ini tidak tahu. Ucap security. Salah satu OB laki-laki kebetulan lewat di samping mereka. Rapah sini. Panggil sang resepsionis. Iya bu. Ob itu mendekat. Ini Rapa Purnomo, apa ini orang yang kamu cari? Intan menggeleng. Memangnya dia nyari siapa bu? Nyari yang namanya Rafa katanya. Oh, mungkin si Rapi bu, OB baru, dia suka cerita kalau punya adik perempuan, tapi kok adiknya cantik gini ya? Ucap si OB itu. Oh bisa jadi, adek sekarang ikut dengan Bang Rapah ya, nanti dikasih tahu orangnya. Ucap sang resepsionis ramah. Intan tak berbicara apapun, ia hanya masih bingung jadi hanya mengikuti OB yang ada di depannya. Rapi, ini adeknya nyariin. OB itu memanggil temannya yang sedang menyapu di sudut kantor. Dari kejauhan lelaki kurus dan hitam datang menghampiri mereka. Kenapa? Ini adik kamu bukan? Buset, cantik begini nih cewek. Ucap OB yang baru datang itu. Bang, ini bukan orang yang aku cari. Intan berkata dengan cepat. Ia sudah jengah dipandangi oleh OB yang baru datang itu. Aduh, jadi Rafa siapa dek? Kan aku nyarinya Rafa, bukan Bang Rapa sama Bang Rapi. Itu hanya kode saja Neng, karena nama kita sama jadi biar orang manggilnya gak bingung. Jawab Bang Rapah. Intan senyum-senyum menahan tawanya, ia tak ingin tertawa lepas karena takut dua OB di hadapannya tersinggung. Neng kenapa gak coba dihubungi saja orangnya? Ucap Bang Rapi. Astagfirullah, kenapa gak dari tadi ya? Intan menepuk dahinya pelan. Intan pun mengambil ponselnya serta mengetikkan pesan untuk Rafa. Om aku udah di kantor Om nih. Sudah hampir 5 menit namun Rafa belum juga membaca pesannya apalagi membalasnya. Neng tunggu di samping kantor aja, di situ kan ada parkiran, tunggu aja di situ. Ucap salah satu OB, karena mereka harus kembali bekerja. Dan Intan pun mengerti, lalu ia berjalan ke arah samping kantor, sambil menunggu Rafa membalas pesannya. Notif pesan masuk di ponsel Intan berbunyi. Tunggu di ruang tunggu lobi. Namun Intan tetap menunggu Rafa di samping kantor, dia malu jika harus masuk ke dalam lagi. Mau kemana bro?
Tanya Sandi saat melihat Rafa keluar dari ruangannya. Hal yang tak biasa dilakukan Rafa. Karena biasanya kalau ada apa-apa dirinya lah yang diperintahkan Rafa. Dan Rafa hanya keluar dari ruangannya saat ada meeting atau keluar menemui kliennya. Tapi ini masih pagi dan tidak ada hal apapun yang mendesak. Rafa berjalan begitu saja tanpa menjawab pertanyaan Sandi dan memasuki lift. Sesampainya di lantai dasar semua karyawan menunduk hormat pada Rafa. Rafa berhenti tepat di depan meja resepsionis dengan mata seolah mencari sesuatu, dan sang resepsionis yang melihat ada bosnya di hadapannya pun langsung berjalan mengitari meja dan berdiri di depan Rafa. Ada yang bisa dibantu, Pak? Sang resepsionis menunduk hormat. Apa kamu lihat orang yang mencari saya di sini? Tanya Rafa dengan suara tegas. Maaf Pak, dari tadi saya ada di sini, tidak ada yang mencari Bapak. Rafa menautkan kedua alisnya mendengar ucapan sang resepsionis. Ia pun mengeluarkan ponselnya. Kamu di mana? Masuk ke dalam. Perintah Rafa pada seseorang di seberang teleponnya. Tak selang berapa lama Intan berjalan dengan sedikit terburu-buru ke arah Rafa. Dan mata sang resepsionis membola sempurna melihat siapa yang dicari-cari bos besarnya itu. Ikuti saya, Rafa berjalan terlebih dahulu. Intan tersenyum ramah pada resepsionis yang masih mematung dan terbengong-bengong itu. Mampus gue, ucap sang resepsionis pelan.